Kita mulai ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tunggu dulu Bang Pul. Udah di record belum? Udah. Iya. Udah. Ayo. Udah, Mar. Ya, lanjut lanjut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita semua diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan saya hormati juga teman-teman sekalian yang telah hadir di Zoom. Saya Saiful Romokai selaku moderator dan juga pemateri. Di sini saya mewakili kelompok 7, di mana kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu teman saya yaitu Fayat Ramadan Fauzi yang menjadi pemateri kedua. Baik, di sini kami mengambil judul penelitian tindakan kelas tentang meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami pembelajaran akidah akhlak melalui metode visual di kelas 10G di MAN 1 Sukabumi. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini sebagaimana yang sudah tertera di PPT, bahwasanya ada beberapa poin penting dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu, sebelum masuk kepada pembahasan, yang pertama yaitu sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, kami dari kelompok 8 meminta izin kepada pihak STL Misteria untuk minta surat izin untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Setelah meminta surat izin dari STL Misteria, kami melaksanakan kami melakukan perjalanan menuju MAN 1 Sukabumi pada tanggal 17, di mana kami meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian tindakan kelas, dan alhamdulillah kami diberi izin untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Kelas yang kami ambil yaitu kelas 10. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Di sini ada dalam PPT yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pentingnya pendidikan dan mata pelajaran akidah akhlak. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Mata pelajaran akidah akhlak khususnya pada bab 6 ini yang berjudul Indahnya Asmaul Husna bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat Allah, di mana kami mengambil judul ini sesuai dengan buku yang diajari oleh guru-guru yang ada di MAN 1 Sukabumi. Yang kedua, permasalahan dalam pembelajaran. Observasi ini dilakukan di kelas 10 MAN 1 Sukabumi menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ditandai dengan rendahnya hasil belajar dan minimnya partisipasi aktif dalam kelas. Yang ketiga yaitu penyebab kesulitan dan solusi. Metode pengajaran konvensional yang kurang interaktif membuat siswa kurang tertarik dan sulit memahami konsep. Penggunaan metode visual diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode visual dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bab 6 Indahnya Asmaul Husna dengan harapan adanya peningkatan nilai dan partisipasi. Masalah yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode visual dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode visual dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak di kelas 10.
Yang ketiga, sejauh mana efektivitas penggunaan metode visual dan meningkatkan hasil belajar siswa pada MAN 1 kelas 10. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Mengetahui bagaimana penerapan metode visual dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak bab 6 yang berjudul Indahnya Asmaul Husna di kelas 10. Menilai peningkatan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak setelah diharapkan metode visual di kelas 10 MAN 1 Sukabumi. Mengukur efektivitas penggunaan metode visual dan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Manfaat dari penelitian ini apa? Yang pertama, manfaatnya bagi siswa dan guru. Di mana manfaat ini yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi akidah akhlak pada bab 6 yang berjudul Indahnya Asmaul Husna serta partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa dalam berpikir kritis dan analitis melalui metode visual. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi guru tentang penerapan metode pengajaran visual yang lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi sekolah dan penelitian selanjutnya, meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui metode inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan meningkatkan citra sekolah sebagai institusi penerapan. Yang terakhir yaitu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam penerapan metode visual dan pengembangan strategi. Baik, lokasi dan waktu dan subjektif penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di MAN 1 Sukabumi yang berlokasi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan memilih kelas 10 sebagai objek penelitian. Pada Jumat 14 Februari 2025, penelitian melalui observasi awal untuk memberikan surat perizinan untuk melakukan observasi dan wawancara guru PAI Akidah Akhlak. Setelah diberi izin dari pihak kepala sekolah, penelitian mulai dilakukan observasi pada tanggal 17 Februari sampai 18 Februari dengan jangka waktu penelitian 2 siklus, di mana siklus pertama pada tanggal 17 dan siklus kedua pada tanggal 18. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 dengan jumlah 35 peserta didik sebagai subjek penelitian. Nah, di mana pada siklus pertama kita menggunakan metode ceramah, yang dimana ketika kita menggunakan metode ceramah ini banyak sekali siswa yang kurang semangat, kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh kita di depan, karena mungkin metode ceramah ini metode yang mungkin lebih monoton, lebih banyak berbicara. Sementara untuk pada tanggal 18 pada siklus kedua kita mulai menggantikan metode, yang dimana metode yang kita gunakan yang kedua yaitu menggunakan audio visual, dimana pada siklus kedua ini terdapat peningkatan pemahaman siswa, dimana siswa lebih aktif dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh kami, dan dimana di situ juga banyak siswa yang merespon dengan baik pada siklus kedua ini. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fayat Ramadan Fauzi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Oke. Sorry skip mana sih. Oke, pada di PPT ini ada tahapan penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama kita melakukan planning, yaitu perencanaan. Jadi kita itu tidak semata-mata datang ke sekolah
Jadi sebelum ke sekolah kita merencanakan beberapa rencana. Dari yang pertama kita memakai 2 metode. Yang pertama seperti yang tadi saya sudah terangkan, yaitu metode dakwah, dan yang kedua metode audiovisual. Yang selanjutnya itu acting atau tindakan. Jadi kita langsung setelah planning langsung terjun ke lapangan, kelas 10G yang kita pilih, dan menerapkan perencana-perencana kita yang sudah dipikirkan matang-matang. Lanjut ke observing, pengamatan, yaitu kita mengamati dari setiap metode yang kita terapkan, mengamati bagaimana situasi kelas, terus respon-respon siswa-siswi di kelas gitu, dan yang terakhir yaitu refleksi gitu. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada dokumentasi saat di kelas. Seperti kalian lihat, di sini ada 2 foto. Yang pertama yaitu Saiful sedang menulis di board, yaitu hari pertama waktu menerapkan metode dakwah. Seperti yang kalian lihat, murid-murid hanya diam dan memperhatikan, dan beberapa siswa seperti yang ada di foto seperti bosen lah ya, karena monoton. Karena di guru aslinya di pelajaran akidah akhlak pun selalu memakai metode dakwah, jadi merasa monoton. Nih sebelahnya yang murid-murid itu ngacung sekelas itu setelah pembelajaran di hari kedua yang menggunakan metode audiovisual gitu. Jadi kelas itu lebih seru, lebih aktif, lebih interaktif. Jadi banyak yang bertanya, karena gimana ya, kita menggunakan audiovisual itu jadi membuat murid itu lebih senang, karena murid-murid saat ini itu lebih senang belajar menggunakan audiovisual seperti itu. Jadi lebih efektif gitu. Nah, ini ada di sini dokumentasi saat di kelas, yaitu siswa dan siswi paling aktif. Nah, di sini kita mengasih reward, mengasih hadiah kepada siswa dan siswi yang paling aktif dari hari pertama hingga hari terakhir kita PTK. Yang di kiri itu yang perempuan, itu namanya Dinaya Mutakin. Saudari saya sendiri, dia paling aktif dari awal hingga akhir pembelajaran, meskipun menggunakan metode dakwah, dan yang terakhir yaitu menggunakan metode audiovisual. Dan yang di kiri yang bareng Saiful Rumakwa itu yang namanya siapa lupa, saya mohon maaf karena udah terlalu lama. Dia juga dari awal hingga akhir dia paling aktif dari laki-lakinya gitu. Nah, di sini kita menggunakan teknik pengumpulan data ada 4, yaitu observasi, yaitu guru atau peneliti kita melakukan pengamatan selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu wawancara, guru atau peneliti kita melakukan wawancara pada waktu prasiklus. Yang ketiga yaitu dokumentasi, diperoleh guru atau peneliti kita dari lembar kerja siswa. Yang terakhir yaitu tes, dibuat oleh kita sendiri untuk siswa. Nah, ini contohnya, maksudnya ini ada screenshotan yang soal-soal yang kita buat, meskipun tidak lengkap screenshotnya, jadi ini hanya beberapa yang kita screenshot. Jadi setelah PTK kita mengasih tes kepada siswa dan siswi di kelas 10G itu untuk mengisi soal-soal tes yang kita buat, yang materinya, yang dimana materinya yang sudah kita sampaikan dari hari pertama hingga akhir terakhir. Nah, hasil penelitian di sini ada hasil penelitian efektivitas metode visual dalam pembelajaran akidah akhlak. Metode penelitian dilakukan di kelas 10G MAN 1 Sukabumi. 2 metode pembelajaran diuji, yaitu ceramah versus visual. Hasil pembelajarannya, metode ceramah, pembelajaran dilakukan secara lisan tanpa media pendukung apapun. Kedua, kondisi kelas siswa pasif dan kurang interaktif seperti yang tadi saya terangkan. Dan yang terakhir itu hasil evaluasinya 89%
89% siswa mendapatkan nilai baik, namun partisipasi siswa itu rendah. Nah, di sini ada hasil pembelajaran dari metode visual di hari kedua. Pembelajaran menggunakan infokus, ilustrasi, dan diskusi kelompok. Yang kedua yaitu kondisi kelas. Siswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. Terus hasilnya di sini ada peningkatan pemahaman, kreativitas, dan keterampilan komunikasi siswa. Dan di sini ada 3 kolom, yaitu aspek, metode ceramah, dan metode visual. Jadi ini bisa kalian lihat aspeknya pemahaman, terus metode ceramah teoritis hafalan, metode visual lebih mendalam, mudah diaplikasikan, motivasi rendah dan pasif. Itu yang di metode ceramah. Di metode visual yaitu tinggi interaktif. Terus keaktifan di metode ceramah 30% siswa aktif, di metode visual 80% siswa aktif. Jadi cukup signifikan di saat kita menerapkan metode visual. Dan di sini ada di terakhir di kolom hasil belajar. Metode ceramah 80% siswa cukup baik. Nah, di metode visual lebih meningkat dengan pemahaman yang mendalam. Ini sebenarnya kita ada kesalahan sedikit. Kalau kita persenan ada bisa disebutkan 95% karena hampir semua lebih meningkat pemahamannya. Betul kan Saiful? Ya. Terus sudah? Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin pemaparan materi dari kelompok 7 telah selesai. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok, teman-teman dari kelompok ada yang mau bertanya, silakan. Langsung saja nyalakan mikrofon, terus perkenalkan nama, dari kelompok berapa. Silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Acungkan tangan. Izin bertanya. Oh boleh, Teratna. Silakan Teratna, perkenalkan nama. Udah ya. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan? 7. Kan tadi kelompok 8 telah menyampaikan bahwa penelitiannya itu menggunakan metode visual ya. Iya. Nah, apakah metode pembelajaran yang digunakan itu efektif? Oh, baik. Dapat dipahami pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, ketika kalian menggunakan model visual, apakah metode pembelajaran yang digunakan lebih efektif gitu ya? Iya. Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Teratna ya. Oke, baik. Dapat dilihat di PPT bahwasanya dari pertanyaan yang Teratna tanya bahwa ketika menggunakan media visual apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif? Saya rasa sangat efektif sekali, karena pada hasil penelitian efektif metode visual dalam pembelajaran akidah akhlak, sebagaimana yang sudah terdapat di PPT, bahwasanya di sini ada 2 perbedaan, di mana ketika kita menggunakan metode ceramah, pemahaman di sini ada beberapa poin, yaitu aspek metode ceramah dan metode visual, di mana pemahaman pada metode ceramah lebih cenderung kepada teoritis, terus hafalan, di mana sementara metode visual yang kita menggunakan metode visual lebih mendalam, mudah diaplikasikan. Untuk motivasi dari siswa tersebut, untuk dalam metode ceramah sangat rendah sekali atau pasif, sedangkan ketika menggunakan metode visual, siswa lebih tinggi interaktif dalam memahami materi tersebut. Terus keaktifan siswa.
pada metode ceramah siswa 30% siswa lebih tidak aktif. Sementara untuk metode visual sendiri 80% siswa aktif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya metode yang media visual yang kami gunakan ini sangat efektif. Dari perbedaan antara kedua metode tersebut, di mana metode ceramah hanya memiliki beberapa persen dari pemahaman siswa, sementara untuk metode visual tersebut hampir semua siswa dapat memahami siswa dan memahami materi dan aktif dalam bertanya dan berdiskusi. Mungkin dapat dipahami, Teh Ratna? Iya, dapat dipahami. Oke, terima kasih. Udah. Untuk apakah ada yang mau bertanya lagi? Apa satu pertanyaan aja? Gimana moderator, sorry. Gimana penanggung jawab? Apa dicukupkan saja? Baik, cukup. Satu pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Boleh. Penanggung jawab silakan tutup oleh moderator. Mana simpulannya? Simpulannya. Oke, baik. Terima kasih atas untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin karena waktu kita simpulkan saja. Kesimpulan dari pembahasan yang kami jelaskan, bahwasanya metode visual lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah. Siswa lebih aktif dan termotivasi, terbukti dari partisipasi yang meningkat dalam diskusi dan presentasi kelompok. Pemahaman siswa lebih mendalam, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam penerapan konsep Asmaul Husna. Metode ceramah cenderung membuat siswa pasif, meskipun pemahaman teoritis masih tercapai. Gabungan metode ceramah dan visual direkomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mungkin demikian pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Saya moderator dan juga pemateri pertama dan teman saya Fayat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi ini. Kita lanjut saja kepada kelompok 8 untuk pembahasan materinya. Tunggu dulu, Bang. Ya. Kan